Halo semuanya, saya kembali untuk membahas lebih dalam apa yang kita bicarakan di episode sebelumnya. Banyak dari kalian bertanya, oke, saya paham konsepnya, tapi praktiknya bagaimana? Dan itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena memahami sebuah ide itu satu hal, tapi menerapkannya di tengah kesibukan sehari-hari adalah hal yang sama sekali berbeda. Hari ini saya ingin membawa kalian masuk ke dalam hari-hari saya, menunjukkan persis bagaimana saya menggunakan alat-alat ini dan bagaimana kalian juga bisa menggunakannya. Tidak ada teori abstrak, hanya contoh nyata yang saya alami sendiri. Mari kita mulai dengan pembalikan keinginan. Ini adalah alat yang mengajarkan kita untuk menginginkan rasa sakit daripada menghindarinya. Saya tahu kedengarannya gila, tapi biarkan saya tunjukkan bagaimana ini benar-benar bekerja. Bayangkan situasi ini. Jam 8 malam, kalian duduk di sofa. Setelah hari yang melelahkan, kalian seharusnya belajar untuk ujian yang sudah dekat, tapi kalian lelah. Pikiran berkata, sudahlah, mulai besok saja, istirahat dulu malam ini. Dan kalian pun menyalakan Netflix. Ini adalah momen sempurna untuk pembalikan keinginan. Sebelum menyerah, berhenti sebentar, tutup mata. Lihat ketidaknyamanan yang kalian hindari sebagai awan abu-abu di depan kalian. Kalian lihat awan itu? Awan itu terbuat dari usaha belajar, frustrasi, karena tidak langsung paham. Rasa kesal karena harus melepaskan istirahat. Sekarang daripada berbalik, lakukan sesuatu yang berlawanan dengan insting. Lihat awan itu dan katakan dalam hati, dengan kuat, ayo maju, saya mau melewatimu. Bayangkan kalian bergerak menuju awan itu, masuk ke dalamnya. Rasakan ketidaknyamanannya, tapi terus maju. Ketika kalian membuka mata, sesuatu akan berubah. Ini bukan sihir, memang begitu cara kerjanya. Kalian masih akan merasa lelah, tapi akan ada juga energi baru. Energi yang datang dari mengatakan, ya kepada hidup, bukan tidak. Ambil buku dan belajar, walau hanya setengah jam. Kalian akan sadar bahwa setengah jam itu lebih berharga daripada 3 jam yang dilakukan dengan terpaksa keesokan harinya. Saya menggunakan alat ini setiap pagi ketika alarm berbunyi untuk gym. Kasur hangat, di luar dingin, tubuh saya bilang untuk tetap di tempat tidur. Saya melihat awan ketidaknyamanan itu dan saya masuk ke dalamnya. Ayo maju. Saya Triana pas saya bangun, dan setiap kali Mama Pembelian melakukannya, saya merasa lebih hidup. Maya hari kita lanjut ke ketiga cinta aktif. Ai ini adalah alat untuk keluar dari labirin usaha kebuhian. Dan percayalah, kita semua masuk ke labirin itu lebih sering daripada yang kita kira. Saya beri contoh praktis. Kalian di kantor dan seorang rekan mengambil pujian atas sesuatu yang kalian kerjakan. Atau mengatakan ya sesuatu yang menyakitkan. Reaksi alami adalah marah. Dan kemudian apa yang terjadi? Kalian menghabiskan sisa hari memikirkannya. Membayangkan apa yang seharusnya kalian jawab. Semakin lama semakin marah. Sementara itu, orang itu hidup dengan tenang, sedangkan kalian terjebak dalam penjara. Begini cara saya menggunakan cinta aktif dalam situasi seperti ini. Begitu saya sadar sedang masuk ke labirin, dan saya sadar karena saya mengulang adegan yang sama di kepala untuk ketiga kalinya, saya berhenti. Dimanapun saya berada, saya membayangkan jantung saya di tengah dada. Saya melihatnya sebagai cahaya hangat. Lalu saya bayangkan cahaya itu meluas menjadi lebih besar. Dan dari cahaya itu, saya mengirim sinar ke arah orang yang membuat saya marah.
Awalnya sangat sulit. Pikiran memberontak. Apa? Saya harus mengirim cinta kepada orang yang memperlakukan saya dengan buruk. Tapi teruskan, tidak harus cinta yang terasa pada awalnya. Niat saja sudah cukup. Kirim cahaya itu dan ulangi dalam hati. Saya mendoakan kamu baik-baik saja. Saya mendoakan kedamaian untukmu. Jika kalian melakukan ini setiap kali pikiran itu kembali, dan pasti akan kembali, sesuatu mulai berubah. Kemarahan kehilangan cengkeramannya. Dan kalian akan melihat orang itu dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai manusia dengan ketakutan dan kelemahan sendiri. Sekarang mari bicara tentang otoritas dalam. Alat ini penting untuk mereka yang membeku ketika harus mengekspresikan diri. Dan berapa banyak dari kita yang begitu? Saya beri contoh yang mungkin kalian kenali. Kalian sedang rapat di kantor atau atau di kelas atau dalam percakapan kelompok, ya. Kalian punya ide sesuatu untuk dikatakan, tapi tidak mengatakannya karena di kepala kalian suara itu langsung mulai. Bagaimana kalau saya bicara sesuatu yang bodoh? Bagaimana kalau mereka menilai saya? Suara itu datang dari bayangan kalian. Bagian yang merasa tidak cukup baik. Masalahnya adalah semakin kalian mendengarkan suara itu, semakin kalian menyensor diri sendiri. Dan semakin menyensor diri, semakin tidak autentik. Kalian menjadi versi pudar dari diri sendiri. Otoritas. Dalam bekerja seperti ini. Sebelum situasi di mana kalian tahu akan membeku, tutup mata, dan bayangkan bayangan kalian. Saya melihatnya sebagai versi diri saya yang lebih kecil dan ketakutan, berdiri di sudut. Daripada mendorongnya atau mengabaikannya, panggil dia. Katakan, kemarilah, saya butuh kamu. Kamu punya keberanian untuk mengekspresikan diri yang tidak saya miliki. Kamu tidak takut menjadi tidak sempurna. Berdirilah di samping saya dan bayangkan dia bangkit dan datang berdiri di sebelah kalian. Ketika tiba saatnya bicara, bicaralah. Kalian masih akan merasakan kecemasan, tapi akan ada juga sesuatu yang lain. Energi yang lebih liar, lebih otentik. Jangan khawatir tentang mengatakan hal-hal dengan sempurna. Katakan apa yang benar-benar kalian pikirkan. Tersandung kata-kata kalau perlu. Tidak apa-apa, kalian sedang mengekspresikan suara sejati kalian. Aliran syukur adalah alat paling sederhana, tapi luar biasa efektif. Saya menggunakannya setiap kali sadar sedang masuk ke spiral pikiran negatif, ya. Ini contohnya. Kalian punya tenggat waktu penting yang mendekat dan pikiran mulai khawatir. Bagaimana kalau saya tidak bisa? Bagaimana kalau saya gagal? Semakin khawatir, semakin besar kecemasannya dan semakin sulit fokus. Ketika kalian menyadari ini, berhenti dimanapun kalian berada dan mulai membuat daftar dalam hati hal-hal yang kalian syukuri. Tapi perhatikan, bukan hal-hal umum, hal-hal spesifik, konkret yang ada di momen ini. Misalnya, saya bersyukur untuk kursi ini yang saya duduki yang menopang saya. Bersyukur untuk cahaya yang masuk lewat jendela. Saya bersyukur bisa bernapas tanpa usaha. Saya bersyukur untuk secangkir kopi panas ini. Dan sertakan juga hal-hal negatif yang tidak terjadi. Saya bersyukur tidak sakit. Saya bersyukur
tidak kehilangan tempat tinggal. Saya bersyukur tidak kehilangan orang-orang yang saya cintai. Lanjutkan, setidaknya beberapa menit. Awalnya akan terasa dipaksakan. Tapi setelah beberapa saat, sesuatu akan berubah dalam perasaan kalian. Kecemasan akan mereda. Dan kalian akan sadar bahwa di momen ini, sekarang, kalian baik-baik saja. Masalahnya ada di masa depan yang dibayangkan, bukan di kenyataan saat ini. Terakhir, risiko. Ini adalah alat yang saya gunakan ketika merasa asa akan menyerah. Ketika motivasi jatuh, ketika kemalasan mengambil alih, ketika bagian X berbisik kepada saya, sudahlah, besok saja. Tutup mata. Bayangkan kalian sudah sangat tua. Di akhir hidup, kalian di tempat tidur, melihat ke belakang. Melihat hidup kalian seolah-olah itu film yang sudah selesai. Dan dari perspektif itu, lihat momen ini, hari ini ya, sekarang. Apa yang kalian lihat? Hari ini terbuang dalam penundaan? Atau seseorang yang punya keberanian untuk bertindak meskipun tidak ingin? Versi diri kalian di ranjang kematian sedang melihat kalian dan berkata, jangan sia-siakan hari ini. Hari ini tidak akan pernah kembali. Kamu hidup sekarang. Bertindaklah sekarang. Saya menggunakan alat ini setiap kali akan menunda sesuatu yang penting. Saya membayangkan diri saya tua di akhir dan bertanya, apakah saya ingin mengingat hari ini sebagai hari di mana saya menyerah atau hari di mana saya memilih untuk benar-benar hidup? Hal indah dari alat-alat ini adalah semakin sering digunakan, semakin otomatis jadinya. Awalnya harus ingat untuk melakukannya, butuh usaha. Tapi setelah berminggu-minggu latihan, alat-alat ini menjadi bagian dari kalian. Iya, tapi saya harus jujur, akan ada hari-hari di mana kalian lupa. Hari-hari di mana kalian kembali ke pola lama. Dan tidak apa-apa, ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang punya alat untuk digunakan ketika ingat, ketika butuh. Ketika kalian sadar sudah berhari-hari tidak menggunakannya, jangan berpikir, shot, saya gagal. Lebih baik berhenti. Ya pikir kan sebaliknya. Oke, saya lupa, saya mulai lagi sekarang. Tidak ada titik tanpa jalan kembali. Kalian selalu bisa mulai lagi. Satu hal yang sangat membantu saya adalah menemukan waktu tetap dalam sehari untuk menggunakan setidaknya satu alat. Bagi saya itu pagi. Begitu bangun sebelum mengambil ponsel, saya gunakan aliran syukur. Sudah jadi kebiasaan, seperti menyikat gigi. Dan kebiasaan itu mengingatkan saya bahwa saya punya alat-alat tersedia untuk sisa hari. Kalian juga bisa memilih waktu. Pagi, malam, sebelum tidur, istirahat, makan siang. Dan di waktu itu gunakan satu alat yang mana tetap tidak penting, tapi lakukan setiap hari. Konsistensi itu yang akan membuat perbedaan. Saya ingin meninggalkan kalian dengan satu pemikiran terakhir. Alat-alat ini tidak akan membuat kalian kaya, terkenal, atau sempurna, tapi akan memberi sesuatu yang lebih berharga. Kemampuan untuk menghadapi hidup daripada hanya menanggungnya. Kemampuan untuk memilih bagaimana bereaksi daripada tergantung pada keadaan. Ini bukan kekuatan untuk mengontrol semua yang terjadi pada kalian dasarkan karena itu mustahil. Sasa ini adalah kekuatan untuk mengontrol bagaimana kalian dapat merespons apa yang terjadi. Dan itu membuat semua perbedaan.
Jadi saya mengundang kalian untuk mencoba. Bukan besok pupuk kerakal, bukan minggu depan. Hari ini ya, sekarang. Pilih satu alat dan gunakan. Walau hanya 1 menit. Dan besok lakukan lagi. Dan perlahan-lahan kalian akan menjadi orang yang berbeda. Lebih berani. Lebih bebas. Lebih autentik. Lebih hidup yo. Perjalanan episode ini juga berakhir di sini. Ini bukan akhir tapi hanya perhentian yang menandai tahap lain dalam perjalanan pertumbuhan batin kita.